di sini saya Fatma Magandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola pikir sistem, khususnya pada kasus-kasus COVID-19 dan limbah medis akibat COVID-19. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan sistem dan lingkungan sebagai input, proses, dan output. Di dalam suatu sistem terdapat suatu sistem dan lingkungan, di mana inti sistem sendiri merupakan suatu subsistem atau gabungan subsistem yang sedang berlangsung dalam suatu loop proses yang mempunyai pengaruh paling dominan dalam sistem tersebut. Sebagai contoh kasus pandemi COVID-19, pada saat ini inti sistem dari pandemi ini sendiri adalah virus corona yang kemudian terus berkembang hingga menghasilkan berbagai variasi virus. Nah, variasi virus sendiri inilah yang merupakan subsistem. Subsistem dari virus corona terdiri dari alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, dan kappa. Nah, dari sistem dan subsistem ini berada di dalam suatu lingkungan sistem, di mana lingkungan adalah suatu wilayah di luar sistem yang berkedudukan bebas terhadap sistem tersebut. Lingkungan sistem juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu lingkungan sistem yang berpengaruh langsung dan lingkungan sistem yang berpengaruh tidak langsung. Lingkungan sistem juga merupakan tempat berlangsungnya suatu metabolisme, sehingga sistem sangat tergantung dengan lingkungannya untuk keberlangsungan hidup dan proses yang terjadi di suatu sistem tersebut. Semakin luas hubungan sistem dengan lingkungannya, maka semakin besar pula peluang berkembangnya suatu sistem. Karena lingkungan akan memberikan kemungkinan untuk mengaliri informasi energi dan materi ke dalam sistem untuk memperkokoh kinerja sistem tersebut. Sistem bisa berupa individu, sedangkan lingkungan berupa habitat yang melindunginya. Jika lingkungan yang menyelimutinya telah rusak, maka sistem akan mengalami gangguan. Semakin serius kerusakan lingkungan, maka semakin serius pula kegagalan dalam sistem tersebut. Kita bisa mengambil contoh kasus pandemi COVID-19 di rumah sakit. Rumah sakit akan semakin berkembang dalam kondisi lingkungan yang dalam keadaan pandemi, sehingga banyak orang yang memerlukan pertolongan karena sakit. Petugas medis, terutama dokter, yang awalnya menggunakan jas putih dalam bertugas, kemudian setelah adanya COVID, berubah menjadi menggunakan APD selama bertugas. Walaupun secara penampilan terjadi perubahan, tetapi secara fungsi tetap sama. Tidak ada pengaruh setelah adanya COVID-19 maupun sebelum adanya COVID-19 terhadap lingkungan rumah sakit. Jadi, hubungan sistem dan lingkungannya merupakan hubungan jejaring yang artinya bahwa terjadi aktivitas yang menimbulkan dampak positif dan negatif secara timbal balik. Oleh karena itu, sistem yang aktif akan banyak menghasilkan relasi dengan sistem yang lain dalam membangun jaringan dan memanfaatkan jaringan yang telah dibangun tersebut. Kemudian, sistem yang baik adalah sistem yang saling berkesinambungan atau yang lebih dikenal dengan zero sum game, yang artinya bahwa dalam interaksi antar elemen dalam sistem tersebut tidak ada yang dirugikan. Jikapun ada elemen yang dirugikan pada pola interaksi dalam sistem tersebut, maka interaksi tidak akan berjalan lama. Interaksi akan berhenti karena sumber daya yang dimiliki elemen akan rugi, sehingga tidak mampu melakukan reaksi balik dalam proses suatu sistem. Sebagai contoh kasus limbah medis 19, diketahui pada saat ini limbah COVID terus meningkat, baik yang dihasilkan dari limbah di lingkungan rumah sakit, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan fasilitas umum. Tingginya limbah medis akibat COVID-19 ini dibutuhkan upaya untuk penanganan untuk mengatasi peningkatan limbah medis tersebut. Ada dua jenis penanganan. Pertama adalah dengan proses pendauran ulang, dan ketika hasil pensterilisasi tidak bisa didaur ulang, maka limbah tersebut harus dikuburkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015. Nah, sistem memiliki suatu kapasitas daya dukung sistem, di mana sistem mempunyai kapasitas tertentu. Jika dipaksakan melakukan fungsi melebihi daya dukung tersebut, sistem akan mudah rusak dan kinerjanya tidak akan optimal. Namun, sistem pada umumnya mempunyai karakter sebagai suatu yang hidup dan bisa tumbuh, sehingga selalu dikaitkan dengan waktu saat sistem itu terjadi. Waktu tersebut dipakai dalam meningkatkan efektivitas kinerja sistem dan memperkuat kapasitas sistem elemen dalam sistem tersebut.
Sebagai contoh, kapasitas daya dukung sistem ini kita bagi menjadi 3. Pertama adanya input, yang kedua adanya sistem, dan yang ketiga adanya output. Nah, pertama pada kasus limbah medis ini inputnya terlalu besar, di mana limbah medis COVID-19 yang terus meningkat, sedangkan sistemnya berupa inovasi teknologi pengolahan limbah medis yang tidak memadai. Nah, kemudian akan menghasilkan suatu output pula yang tidak memadai. Limbah ada yang terolah dengan baik, dan ada pula limbah yang tidak dapat diolah dengan baik. Nah, ada pula limbah yang membutuhkan pertolongan dari pihak ketiga. Nah, siklus ini akan terus berlangsung, yang nantinya akan dinamai dengan metabolisme sistem, di mana metabolisme sistem adalah seluruh proses interaksi yang mendukung dan menyebabkan terjadinya transfer antar elemen berjalan. Metabolisme akan berjalan setidaknya terdapat satu interaksi di dalamnya, baik itu transfer energi, informasi, maupun materi. Tetapi metabolisme akan maksimal jika ketiga transfer tersebut berjalan dengan baik. Kita bisa mengambil contoh metabolisme di dalam lingkungan rumah sakit. Pertama, orang akan datang ke rumah sakit untuk berobat. Nah, kita akan khususkan pada kasus-kasus pasien COVID, di mana ketika pasien telah datang ke rumah sakit, kemudian akan dilakukan penanganan pasien, dan ketika memang pasien itu membutuhkan perawatan intensif, maka pasien tersebut akan dirawat di rumah sakit dan kemudian menghasilkan suatu limbah. Nah, limbah sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah pada domestik, limbah medis B3, dan limbah cair. Dan kemudian masing-masing limbah ini harus dilakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi pun berbagai jenis, ada yang menggunakan teknologi insinerator, autoclave, karbonisasi, microwave, dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi ini tergantung dari masing-masing rumah sakit dan tergantung dari wilayah tersebut menyediakan teknologi jenis apa dan mampunya seperti apa. Nah, kemudian proses sterilisasi ini bertujuan untuk meminimalisir space limbah. Yang dimaksudkan adalah untuk mengurangi volume limbah sehingga rumah sakit bisa terus melakukan metabolisme penanganan pasien COVID dan volume limbah medis akan terus diturunkan, seperti itu. Setelah adanya sistem, maka kemudian akan munculnya sampah sistem, di mana suatu sistem selain menghasilkan produk yang berguna juga akan menghasilkan produk yang tidak berguna bagi sistem tersebut. Produk yang tidak dapat dimanfaatkan lagi bisa disebut sebagai sampah sistem ataupun residu sistem. Sampah sistem bisa dikatakan tidak berguna bagi sistem penghasilnya, tapi bisa menjadi hal yang sangat berguna bagi sistem lain. Namun, sampah sistem merupakan milik dan tanggung jawab dari sistem yang menghasilkan, bukan tanggung jawab dari sistem lain. Masalah lain yang akan muncul adalah bagaimana menjadikan sampah ini sebagai suatu produk baru dan menentukan biaya dan upaya yang harus dikeluarkan dalam penanganan sampah limbah medis tersebut. Sebagai contoh, sampah pada sistem rumah tangga, yaitu sampah masker sekali pakai. Sampah masker yang dibuang sembarangan tanpa mengikuti protokol kesehatan oleh suatu keluarga menandakan bahwa keluarga tersebut tidak menganggap dan memahami bahwa sampah tersebut adalah tanggung jawab dan bisa menyebabkan potensi pencemaran dan penularan virus kepada masyarakat di lingkungannya. Keluarga yang baik seharusnya mengolah sampah tersebut sehingga tidak mengganggu sistem lain dengan cara pertama, lipat masker menjadi 2, kemudian gulung-gulung masker dan ikat dengan talinya, kemudian gunting-gunting masker tersebut, kemudian dilarutkan atau disiram dengan disinfektan, dan kemudian baru dilakukan pembuangan di tempat yang sudah ditandai sebagai tempat sampah daur ulang. Nah, setelah melakukan pembuangan sampah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau melakukan penyemprotan hand sanitizer. Nah, berdasarkan pernyataan dari Dr. Akbar Hanif Dawam Abdullah, limbah medis dapat didaur ulang dengan menggunakan metode ekstruksi. Prinsipnya ialah mengubah limbah masker yang telah disterilisasi menjadi biji plastik yang dapat didaur ulang menjadi beberapa produk seperti pot hidroponik, trash bag, dan produk plastik lainnya yang bukan termasuk dalam food grade. Konsep dasar proses interaksi dalam sistem. Dalam kerangka proses interaksi sistem secara garis besar dapat dijelaskan bahwa suatu sistem dapat hidup dalam lingkungannya dimanapun sistem itu berada. Lingkungan dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan nyata atau yang bisa kita sebut juga sebagai dunia nyata, dan lingkungan maya atau kita bisa menyebutnya juga sebagai dunia pikir. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap sistem adalah perpaduan antara dunia pikir dan dunia nyata.
Jika dunia pikir saja yang berjalan dalam sistem, itu bukanlah suatu sistem, karena masih berupa rencana tanpa adanya implementasi. Sementara jika dunia nyata saja tanpa adanya dunia pikir, itu juga bukanlah merupakan suatu sistem. Karena pada dasarnya, dunia pikir merupakan tempat pemrosesnya suatu perencanaan sistem. Hasil evaluasi dari sistem yang berjalan merupakan input dari dunia pikir, yang masuk ke dalam pengontrol untuk dijadikan dasar dalam merencanakan proses pada loop berikutnya. Hasil rencana kemudian diserahkan ke bagian implementator untuk diimplementasikan di dunia nyata. Perubahan setelah implementasi akan direkam di monitor untuk disampaikan ke evaluator, di mana evaluator sendiri bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam hasil yang kemudian diberikan kepada pengontrol. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini pada alur atau loop ini terlihat bahwa pengontrol pada kasus pandemi COVID-19 ada coronavirus, di mana coronavirus akan mempengaruhi kesehatan masyarakat, perubahan pola hidup masyarakat, perubahan aktivitas masyarakat, dan peningkatan limbah medis akibat adanya pandemi tersebut. Nah, di mana komponen controller inilah yang kemudian terimplementasikan sebagai implementator berupa masyarakat maupun lingkungan yang akan menjadi media penularan. Yang berfungsi sebagai monitor dalam sistem ini adalah manusia yang dapat menunjukkan perubahan secara nyata dari sistem yang sedang berjalan. Kemudian, pada bagian evaluator, di sini adalah masyarakat ataupun lingkungan yang akan merekam semua kejadian yang ada, yang nantinya setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan lagi kepada controller, dan siklus ini akan terus berlanjut. Selanjutnya di sini kita akan lebih terfokuskan lagi pada dunia pikir dan dunia nyata. Dunia pikir adalah suatu tahap proses dalam sistem ketika seluruh aktivitasnya ada dalam dunia analisis dan perencanaan. Tanpa adanya aktivitas dunia pikir, maka sistem tersebut tidak akan melalui proses analisis dan perencanaan, sehingga sistem akan berjalan tanpa arah, sehingga sistem tersebut tidak akan berkembang dan akan dikalahkan oleh sistem lainnya. Perlu disadari pula bahwa dunia pikir akan menjebak pada kondisi idealis dan asumsi tertentu yang biasanya jauh lebih realistis. Oleh karena itu, dunia pikir harus melalui evaluasi yang mendalam, baik terhadap sistem yang sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan akan berlangsung dengan bertumpu pada data-data histori pada sistem tersebut maupun lingkungan sistem tersebut. Perencanaan yang menyimpang dari realitas dapat mengakibatkan ketidakstabilan sistem tersebut. Sedangkan dunia nyata merupakan suatu proses lanjutan dari dunia pikir, di mana dunia nyata adalah proses nyata yang sedang berjalan pada rangkaian elemen-elemen sistem, hasil-hasilnya, serta kendala-kendala yang akan muncul. Dunia nyata akan merespon dan mengeksekusi yang dilakukan kepadanya dengan berbagai perubahan. Jika perubahannya sesuai dengan tujuan yang direncanakan, sistem tersebut telah berhasil direalisasikan dari dunia pikir ke dunia nyata. Tetapi, jika hasilnya gagal atau tidak sesuai dengan tujuan, maka sistem tersebut terjadi kesalahan pada proses perencanaan ataupun melakukan kesalahan dalam menerjemahkan dunia nyata dalam proses evaluasi menuju perencanaan. Nah, di sini kita bisa melihat pada diagram tersebut ada proses perencanaan. Sebagai contoh penerapan dunia pikir dan dunia nyata adalah teknologi pengolahan limbah medis COVID-19. Salah satunya adalah teknologi insinerator. Perencanaan awalnya adalah membuat suatu teknologi pengolahan limbah medis dengan cara mengandalkan proses pembakaran sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Kemudian, untuk merealisasikan teknologi tersebut, dibutuhkan suatu petunjuk pelaksanaan dan persiapan yang mencakup sumber informasi, perizinan, biaya, dan melihat dari berbagai aspek, mulai dari aspek lingkungan, manajemen, operasional, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dan implementasi, di mana pada tahapan ini dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Dan tahap terakhir adalah pengecekan dan pengontrolan penerapan teknologi apakah membantu mengurangi limbah medis atau tidak. Jika mengurangi tetapi menimbulkan dampak lain seperti pencemaran lingkungan, maka diperlukan suatu evaluasi lanjutan. Hasil dari insinerator adalah debu, gas,
gas sisa pembakaran, partikel, dan panas. Gas yang dihasilkan mengandung polutan, oleh sebab itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dilepas. Sedangkan hasil panas tadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu, dengan insinerator, volume sampah bisa berkurang hingga 97% dan bobot sampah berkurang hingga 70%. Namun, limbah B3 yang berbentuk abu yang berterbangan di udara, kerak sisa pembakaran, dan emisi yang berada di dalam tungku yang mengandung dioksin, partikel sangat lembut, dan logam berat yang berpotensi akan mencemari air, tanah, dan lingkungan. Dari kasus insinerator ini dapat dilihat bahwa dunia pikir yang diharapkan telah berjalan di dunia nyata. Namun dalam penerapan di dunia nyata masih ada residu yang mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Di sini dapat dilihat bahwa terjadi kesalahan pada proses perencanaan ataupun melakukan kesalahan dalam menerjemahkan dunia nyata dalam proses evaluasi menuju perencanaan karena tidak memperhatikan faktor eksternal yang mungkin terjadi. Nah, kemudian dalam sistem juga mengenal istilah arena dan agenda, di mana arena merupakan habitat dalam ilmu ekologi, berarti suatu tempat berlangsungnya metabolisme suatu ekosistem tersebut, sedangkan habitologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem tersebut. Arena bukan hanya berupa benda mati, tetapi juga berupa benda hidup, seperti tumbuhan, hewan, penduduk, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, rumah sakit dan semua infrastrukturnya merupakan sebuah arena, yang termasuk di dalamnya ada dokter, suster, pasien, dan lain sebagainya. Semakin sederhana suatu sistem dan semakin luas arena yang dijangkau, maka semakin besar pula peluang perkembangan sistem tersebut. Sedangkan agenda merupakan semua hal yang ada pada lingkungan sistem yang berupa rencana, keinginan, tujuan, pemikiran, kehendak masyarakat, pemerintah, lembaga, dan organisasi. Jadi, arena memberikan batasan dan peluang bagi sistem yang akan hidup di arena tersebut. Hal terpenting yang harus diketahui arena di luar lingkungan sistem dan agenda dari sistem itu sendiri dapat bersinergi menghasilkan suatu produk sesuai dengan tujuan sistem dan tidak merugikan sistem lain. Justru harus menguntungkan karena masing-masing sistem juga mempunyai agenda. Perlu disadari bahwa agenda lingkungan bersifat instan yang biasanya dikampanyekan oleh pihak tertentu. Jika tidak berlandaskan pada agenda, maka sistem tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem benar-benar harus jeli untuk membuat suatu strategi paralel, yaitu strategi yang akan terus berkelanjutan dan mampu untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh, sudah saatnya setelah 18 bulan sejak pandemi muncul di masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat menjadi lelah karena adanya pandemi tersebut. Dengan berbagai tekanan yang ada, mulai seperti lockdown, karantina, pelacakan kontak dengan e-hack, dan sekarang baru-baru ini dengan protokol PPKM. Maka sudah saatnya dibutuhkan suatu agenda yang bersifat berkelanjutan, seperti negara Singapura yang saat ini sudah mengambil upaya dengan menyatakan akan menyusun panduan hidup berdampingan dengan coronavirus, dengan harapan COVID-19 akan menjadi endemi seperti influenza dan penyakit lainnya, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas tanpa adanya lockdown serta karantina. Upaya yang saat ini telah dilakukan adalah dengan melakukan vaksinasi besar-besaran kepada seluruh masyarakat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari begitu banyaknya pembahasan ini, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah dengan adanya kasus limbah medis COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pasien COVID-19. Semakin banyak jumlah pasien, maka semakin banyak pula limbah medis yang dihasilkan, baik dari pasien rumah sakit maupun pasien yang melakukan karantina pribadi di dalam rumah. Jika dilihat dari pola pikir sistem, maka untuk mengurangi terjadinya penumpukan limbah COVID, maka hal yang harus diupayakan terlebih dahulu adalah meminimalisir akar permasalahannya, yaitu adalah pasien COVID itu sendiri. Untuk mengurangi jumlah pasien COVID-19, maka dibutuhkan berbagai upaya, seperti menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Selain itu pula, kita juga harus melakukan proses vaksinisasi yang telah disediakan oleh pemerintah
Dan selain itu pula kita juga harus mengembangkan teknologi-teknologi inovasi untuk penanganan limbah medis tersebut. Saat ini sudah ada beberapa inovasi yang sering digunakan di Indonesia, seperti insinerator dan autoclave. Namun dari kedua teknologi ini, autoclave lebih disarankan karena proses insinerator menghasilkan limbah yang berbentuk debu yang bertebangan di udara dengan kerak sisaan pembakaran dan emisi yang berada dalam tungku yang mengandung dioksin dengan partikel lembut dan logam berat yang berpotensi mencemari air, tanah, dan udara. Setelah mengetahui COVID-19, penyebabnya, resikonya, dan cara mengantisipasinya, maka selanjutnya kita harus berpikir apa yang harus dilanjutkan ke depannya. Apakah akan terus seperti ini, mengalami lockdown, karantina, dan PPKM, atau nantinya kita harus hidup berdampingan dengan coronavirus seperti yang sudah dijalankan di negara Singapura yang menganggap coronavirus ini akan menjadi suatu endemik seperti influenza dan penyakit lainnya, dan membuat suatu protokol kesehatan dan peraturan baru untuk menghadapi era new normal. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.